Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, kolega, saudara, bahkan pasangan Anda, agar kami bisa lebih banyak memberikan edukasi, insight, dan juga informasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe, apalagi yang sudah share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan ngomongin siklus perputaran tren dari harga sebuah saham. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tren selalu mengalami perubahan, bahkan pengulangan. Misalnya baju tahun 70-an, baju tahun 80-an bisa populer kembali di mungkin tahun 2000-an. Dan itu juga bisa terjadi di dunia pasar modal. Tren yang ada selalu berubah dan berulang. Baik itu bull atau uptrend maupun downtrend, ada siklusnya tersendiri. Jika Anda sudah lama berinvestasi di pasar modal atau trading di pasar modal, kita pasti sering melihat bahwa saham yang turun suatu saat bisa naik kembali, begitu juga saham yang naik pada suatu saat akan turun kembali. Nah, naik turunnya market, IHSG, maupun saham-sahamnya adalah hasil dari tahap-tahap perputaran yang terjadi di pasar modal. Perputaran ini dapat memberikan petunjuk saat terbaik untuk membeli saham dan saat terbaik untuk menjualnya. Jadi siklus tren yang berlangsung di pasar saham bisa kita bagi jadi 4. Yang pertama kita sebut saja tahap awal sebelum kenaikan. Jadi yang kedua adalah tahap kenaikan, yang ketiga tahap jenuh, dan yang keempat tahap penurunan. Nah, kalau kita pengen sukses, kita harus ngerti dulu bagaimana keempat tahapan ini, dan melalui 4 tahap ini kita bisa melihat kondisi pasar modal secara keseluruhan. Jadi mungkin pada saat kondisi terbaik akan sangat mudah untuk mendapatkan untung. Investor pemula banyak yang mendapat untung pada saat yang memang sangat baik itu. Tapi sebaliknya pada kondisi yang terburuk, investor terbaik pun akan sangat sulit mendapat untung. Jadi dengan mengerti, memahami siklus ini, Anda bisa mengerti kapan waktunya untuk mengambil posisi. Dan ketika kita mampu mengidentifikasi pada tahap mana pasar saham saat ini, kita dapat berinvestasi sesuai dengan karakter masing-masing siklus. Jadi jika sudah jelas
kita tahu di tahap mana suatu saham akan sangat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Tahap pertama yang tadi saya katakan sebagai tahap awal dari kenaikan, biasanya sebuah saham diperdagangkan dalam posisi sideways, kemudian kekuatan penjual mulai berkurang karena pembeli sudah mulai lebih agresif. Pada tahap ini saham masih bergerak sideways tanpa ada tren yang jelas. Namun sebetulnya tahap inilah merupakan awal dari tren naik atau uptrend atau bullish. Tapi sideways sering juga dapat dikatakan sebagai suatu dasar dari sebuah tren turun atau bearish yang sangat kuat. Jadi bearishnya berhenti, kemudian dia sideways panjang. Nah, ini biasanya adalah sebuah keadaan yang banyak orang bilang keadaan akumulasi. Jadi pada tahapan ini biasanya para big player, investor saham besar, big money, manajer investasi, perusahaan reksadana, bahkan mungkin perusahaannya sendiri akan mulai membeli saham. Jadi jika Anda mendengar ada perusahaan yang mulai melakukan buyback setelah periode panjang dari tren turun, maka itu bukan suatu hal yang aneh. Tahap sideways ini sering dipanggil tahap akumulasi. Banyak yang menganggap bahwa pembelian kembali atau buyback adalah tanda bahwa pasar sedang dalam tahap yang ya kita sebut saja tahap 1 ya. Tapi biasanya para investor kecil tidak mempunyai informasi apa-apa pada tahap ini, sehingga banyak yang tidak ikut serta dalam pembelian saham di tahap ini. Selain itu juga tahap 1 ini masih penuh ketidakpastian, sehingga investor kecil atau yang orang sering panggil investor retail masih takut membeli saham. Lalu tahap kedua adalah tahap kenaikan atau tahap bullish. Jadi kondisi di mana tren naik sudah terlihat oleh semua investor, baik pemain besar ataupun pemain kecil. Pada tahap ini biasanya mulai terjadi yang sering disebut breakout secara teknikal, dan disusul saham mulai mengalami uptrend. Hal ini didorong oleh perilaku para trader atau investor yang berebut membeli saham sehingga mendorong harga saham naik dengan sangat cepat. Tahap 2 ini juga adalah saat yang tepat untuk membeli saham karena pasar telah mengkonfirmasi sebuah tren yang naik cukup kuat. Pada tahap ini sebagian besar keuntungan dari saham bisa dipetik. Namun seringkali pada saat ini pun sebagian investor retail masih skeptis akan kenaikan saham. Mungkin Anda berpikir seharusnya pembelian terbaik dilakukan pada tahap 1. Tapi itu tidak selalu benar karena ketidakpastian dalam tahap 1 masih sangat besar. Ada kemungkinan yang besar bahwa terjadinya tahap 1 palsu atau sideways palsu, sehingga dalam keadaan sideways itu malah harga saham akan bisa lebih turun lagi. Jika dana kita tidak cukup besar seperti halnya para big money, maka lebih baik menunggu terjadinya tahap kedua di mana tren untuk
up atau naik sudah dikonfirmasi. Lalu tahap ketiga adalah tahap jenuh. Setelah terjadi rally atau peningkatan saham secara signifikan di tahap kedua, saham mulai masuk ke tahap ketiga di mana kembali terjadi sideways. Pada tahap ini seperti pada tahap 1, mulai terjadi keseimbangan antara pembeli dan penjual. Pada tahap ini adalah tahap di mana setelah terjadi tren kenaikan yang kuat, pasar mengalami kejenuhan dan pasar menilai harga saham sudah cukup mahal. Perlu Anda ketahui bahwa secara umum pergerakan harga pasar sebetulnya sangat tidak bisa ditebak. Apakah akan terus naik atau berubah arah menjadi tren turun. Namun pada saat ini, pada tahap 3 ini banyak investor yang justru membeli saham karena greed atau rakus. Kerakusan ini biasanya timbul akibat karena di tahap 2 tadi, di mana harga saham naik terus-menerus, membuat mayoritas para trader atau investor memiliki optimisme berlebihan dan berspekulasi bahwa harga akan tetap naik. Sebaliknya, para big money atau investor besar justru lebih memilih meng-cash out atau mengamankan keuntungannya dan mulai menjual sahamnya pada tahap ini. Karena itu tahap ini sering dipanggil orang sebagai tahap distribusi. Pada tahap ini, banyak investor kecil yang tidak melihat analisa, tidak mempunyai analisa, malah terus membeli saham hanya dengan asumsi bahwa harga akan terus naik dengan tanpa didasari analisis yang tepat. Dapat dikatakan bahwa tahap 3 ini adalah puncak dari sebuah tren naik, di mana bila sudah ada puncak pasti ada turunnya, penurunan. Ini menggambarkan betapa bahayanya tahap 3 ini. Karena banyak sekali investor trader yang terjebak keserakahan pada tahap ini. Sehingga ketika memasuki tahap 4 mereka kehilangan banyak uang. Atau ada yang bilang dia bangkrut, ada yang bilang dia berhenti dari pasar modal. Nah, di tahap 4 inilah akhirnya terjadi downtrend. Tahap 4 ini adalah sebuah tahap penurunan yang ada sebuah konsekuensi dari sebuah tren naik yang sangat kuat. Kebalikan dari tahap kedua. Jadi tahap 4 ini adalah sebuah downtrend atau bearish yang sangat kuat di mana harga saham akan terus turun. Pada saat ini harga saham akan mungkin turun sangat cepat. Karena ketika harga sedang turun, biasanya kekuatan jual akan sangat kuat karena adanya yang namanya panic selling. Sehingga ketika harga turun sangat kuat ini ada yang bilang dikejar macan, dikejar anjing, pisau jatuh. Dan harga sangat mustahil bisa naik dalam keadaan panic selling. Dan pada saat panic selling ini akan sulit untuk menjual saham karena semua orang sedang panik dan sudah kehilangan rasionya. Karena itu sebaiknya ketika tahap ini terjadi kita sudah menjual semua saham yang kita miliki dan menunggu hingga siklusnya kembali ke tahap 1 dan tahap 2. Jadi demikianlah keempat siklus harga yang terjadi di pasar modal.
Semoga insight ini dapat bermanfaat, karena insight ini akan berhubungan juga dengan insight yang berikutnya, yaitu insight tentang siklus emosi dalam pasar modal. Ada siklus harga, ada juga siklus emosi. Itulah kenapa mindset dan psikologi adalah yang terpenting di pasar modal menurut saya. Dari 3M, money, uang, metode, mind, saya pikir ada segalanya. Karena tanpa mindset yang benar, tanpa psikologi yang benar, seberapa bagusnya metode, seberapa bagusnya analisa Anda, seberapa banyak uang Anda tidak akan berhasil kalau Anda tidak bisa mengendalikan emosi dan psikologi Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk menggapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.